Oke, halo semuanya. Kembali lagi jumpa bersama saya Sabit. Kali ini kita akan spesial membahas mengenai tes soal MBTI ya. Bagi yang belum tahu MBTI itu apa dan kenapa sih harus ada tes MBTI untuk masuk ke dalam beberapa perusahaan, itu jawabannya sudah pernah saya jawab di beberapa video yang sebelumnya ya. Jadi kalian bisa klik YouTube ini, di channel ini kalian bisa search yang jawabannya itu berkaitan dengan MBTI. Nah, nanti di sana udah saya jelaskan juga MBTI itu apa, ada 16 kepribadian dan pekerjaan yang cocok untuk kepribadian tersebut. Jadi kalau misalnya kalian kepo dengan hasil kalian itu misal EFSJ atau ESTJ atau INTP dan lain sebagainya, kalian bisa cari tahu juga gitu. Nah, kali ini kita membahas mengenai paket soal ya teman-teman, paket soal dari MBTI. Nah, tes MBTI ini terdapat 20 pasang pernyataan. Dalam perkembangannya, tes ini sering dimodifikasi hingga memiliki lebih dari 20 pasang pernyataan. Kita harus memilih salah satu dari setiap pernyataan yang paling sesuai dengan keadaan. Jawablah dengan sebenar-benarnya. Nah, teman-teman, di dalam MBTI ini harus teman-teman ketahui tidak ada jawaban yang benar ataupun jawaban yang salah. Karena memang dalam tes MBTI ini hanya ingin melihat tipe kepribadian kita itu seperti apa. Kita nantinya ditugaskan untuk menjawab satu pernyataan yang paling sesuai dan satu pernyataan yang paling tidak sesuai biasanya. Ini adalah salah satu contoh dari soal MBTI. Spontan, fleksibel, tidak diikat waktu, terencana dan memiliki deadline yang jelas, berorientasi pada dunia eksternal, kegiatan atau orang, atau berorientasi pada dunia internal. Jadi di sini ada dua pernyataan. Kalian itu tipe yang spontan, fleksibel, tidak diikat waktu, atau orang yang terencana dan memiliki deadline yang jelas. Nah, ini tidak ada pernyataan yang salah ya teman-teman. Tugas kalian adalah memilih yang mana yang paling sesuai dengan keadaan diri kalian. Kalau misalnya kalian adalah memang tipe orang yang spontan, kemudian orientasinya dengan dunia eksternal, senang ketemu orang, senang berkegiatan, maka kalian memilih yang poin-poin di bagian E, gitu ya. Nah, ketika kalian adalah orang yang tipenya itu terencana, memiliki deadline yang jelas, orientasinya pada dunia internal, kalian bisa memilih yang di bagian I, gitu. Nah, jadi dari sini ini akan mempengaruhi tipe dari kepribadian kalian. Jadi si perusahaan itu hanya ingin melihat nih teman-teman tipe kepribadian kalian itu seperti apa. Kenapa? Karena nantinya akan dicocokkan dengan job desk atau role yang sedang dibutuhkan. Contoh, job desk atau role yang sedang dibutuhkan adalah posisi sales and marketing misalnya. Maka ketika kalian melamar, pastikan kalian itu tahu dari job desk-nya apa dan role atau posisinya ini apa. Nanti pada pertanyaan MBTI ini posisinya atau pernyataan-pernyataan ini akan keluar. Dan tadi ya teman-teman, kita nggak ada kunci jawaban karena memang nggak ada pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah atau jawaban benar dan jawaban salah. Ketika memang kalian itu dari dalam diri kalian adalah tipe yang ini ya, terencana, memiliki deadline yang jelas, berorientasi pada dunia internal, tertutup dan mandiri, atau di bagian I sini, kalian itu biasanya kurang cocok nih untuk pekerjaan yang berkaitan dengan sales and marketing. Kenapa? Karena dunia sales and marketing itu biasanya adalah di bagian E sini atau extrovert, yaitu berorientasi pada dunia eksternal. Kalian senang berkegiatan, kalian senang ketemu orang, kalian itu tipe yang sosial dan ekspresif gitu. Nah, tapi teman-teman perlu diketahui ya, jadi yang ada di bagian sini ini adalah pernyataan ya teman-teman. Pernyataan ini hanya ingin melihat sejauh mana kalian itu menggambarkan diri kalian gitu. Jadi kalian nggak boleh dibuat-buat gitu jawabannya. Misalnya nih, kalian tahu dalam diri kalian itu kalian orangnya yang tertutup dan mandiri, nggak seneng gitu ketemu orang baru, nggak seneng berkegiatan, nggak seneng bersosial, tapi kalian maksain gitu jawab jawaban yang di bagian E. Nah, ini nantinya akan kelihatan ya teman-teman gitu. Nanti kalian akan disalahkan dengan
jawaban-jawaban yang udah kalian jawab, karena ini nggak sesuai sama kepribadian kalian. Ketika kalian tiba-tiba di-hire, direkrut, dan si HR itu melihat hasilnya adalah tipe kepribadian yang sesuai dengan tadi ya, posisi sales and marketing, tapi padahal diri kalian itu adalah orientasinya internal, maka nanti akan kelihatan ya dari segi performa, dari segi KPI itu akan bisa dilihat. Jadi mending kalian gak usah membohongi jawaban, gak usah membohongi diri kalian sendiri gitu. Kalian jawab aja yang merasa paling sesuai sama diri kalian. Nah, contoh lainnya ini ada di bagian sensing and intuition, bergerak dari gambaran umum ke detail. Lawannya adalah bergerak dari detail ke gambaran umum. Berbicara mengenai masalah hari ini dan langkah praktis mengatasinya. Berbicara mengenai visi masa depan dan konsep mengenai visi tersebut. Dan lain-lain. Nah, teman-teman, nanti kalian ditugaskan hanya untuk menjawab ya. Jawab itu kalian harus ulangi, harus sesuai gitu dengan diri kalian sendiri. Nggak boleh dibuat-buat, nggak boleh ngerekayasa jawaban, karena memang ini hanya untuk melihat gitu kepribadian kalian seperti apa. Nah, ini contoh lainnya ya, thinking dan feeling. Objektif, diyakinkan dengan penjelasan yang masuk akal, orientasi tugas dan job desk, atau kalian yang subjektif, diyakinkan dengan penjelasan yang menyentuh perasaan dan berorientasi pada manusia atau hubungan. Jadi, kalian hanya milih dari pernyataan-pernyataan ini mana yang paling sesuai dengan diri kalian. Nah, yang terakhir adalah J atau judging dan P atau perceiving. Nah, nanti kalian sama hanya memilih jawaban yang paling dekat dengan diri kalian. Kalau kalian merasa kalian adalah orang yang tidak menyukai hal-hal yang bersifat dadakan, di luar perencanaan, berarti kalian pilih nanti ini. Gitu. Oke, sekian aja teman-teman tentang tes MBTI. Semoga ketika kalian nanti ada panggilan untuk masuk ke perusahaan dan kalian dihadapkan dengan tes MBTI ini, kalian nggak bingung ya. Oke, sekian, bye-bye.